Tapi seandainya nggak ada waktu saking sibuknya, maka diuzur. Cuma dia tetap harus mencari cara gimana mengalokasikan waktu sehingga dia bisa menambah ilmu tersebut. Contohnya yang nonton inilah. Ya nggak? Itu teman-teman Sobis ya, alhamdulillah ya. Ini udah dapat mengurangi uzurnya Ustaz. Mengurangi uzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali lagi Sobis, masih di bulan Ramadan. Kita akan ngobrol bersama Ustadz Tengku. Ini masih seputar dunia syariah dalam berbisnis ya Ustadz. Dan lebih spesifik lagi kita akan mengangkat tema zakat perniagaan. Seperti itu Ustadz. Oke Ustadz, ini sebelumnya kita udah berbicara terkait dengan mungkin urgensi dalam menempatkan syariah di bisnis. Nah salah satu yang banyak ditanyakan itu terkait dengan zakat Ustadz. Sebenarnya mungkin secara umum dulu Ustadz ya, sebenarnya zakat itu artinya apa sih Ustadz? Ya, baik. Zakat itu artinya dia mensucikan. Ya. Jadi harta itu disucikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya atau jiwanya. Maka zakat itu artinya mensucikan. Konteksnya dengan harta kita dikeluarkan sebagian untuk mensucikan harta kita yang lain gitu. Tapi wajib, bukan sunnah ya. Salah satu dari rukun Islam juga. Betul, Ustadz, ya? Salah satu rukun Islam. Oke Ustadz, nah ini yang teman-teman pelaku UMKM juga bertanya, sebenarnya zakat yang biasa kita bayarkan ketika Idul Fitri, sama dengan zakat sehari-hari atau yang terkait dengan usahanya itu apakah sama atau berbeda Ustadz? Baik, ini technical dikit ini, fokus-fokus nih teman-teman ya. Jadi zakat Idul Fitri beda. Zakat Idul Fitri sebabnya karena ketemu bulan Ramadan dan ketemu bulan Syawal. Jadi bayar ya. Sedangkan zakat harta atau disebut dengan zakat mal itu adalah zakat terhadap harta-harta kita, yang mana bukan semua harta. Ada 6 harta yang dizakati. Tabungan, baik itu emas, perak, dolar, rupiah, itu dizakati. Kemudian ternak, kemudian pertambangan, pertanian, dan juga perdagangan. Nah, artinya seseorang, dia yang pelaku UMKM, dia akan kena zakat perdagangan tadi itu. Seperti itu. Baik, Masya Allah Ustadz. Penerapannya Ustadz, zakat itu mungkin apakah memang dari zaman Rasulullah itu sudah banyak contohnya untuk terkait dengan perniagaan tersebut Ustadz? Oh iya, memang sejak zaman Rasulullah sudah ada zakat mal. Bukan hanya perniagaan semuanya ya. Jadi misalnya orang yang punya kambing banyak, maka dia kena zakat peternakan. Orang yang panen kena zakat pertanian. Dan uang yang disimpan di emas-emas yang disimpan di rumahnya kena zakat uang, zakat tabungan. Dan ketika dia berdagang kena zakat yang dimaksud dengan zakat perdagangan harus dijelaskan dulu maksudnya apa ya. Zakat perdagangan itu hanya untuk barang yang dibeli dengan niat untuk dijual kembali. Jadi kalau kita bilang zakat perniagaan, maksudnya adalah zakat yang mana barang itu dibeli untuk dijual kembali. Untuk mencari profit ya. Adapun kan kalau kita bilang perniagaan secara umum kan bukan hanya jual beli seperti itu kan. Bisa jual jasa, betul ya. Bisa peternakan juga perniagaan, betul ya. Nah, tapi yang kena zakat perdagangan secara khusus ini adalah zakat yang mana usahanya membeli barang untuk dijual kembali. Jadi kalau jasa, kalau dari ini mebel misalnya pengrajin, itu dia nggak kena zakat perdagangan, tapi kena zakat tabungan biasa. Berbeda ya Ustadz ya hukumnya ya. Beda. Oke Ustadz. Nah kalau misalkan itu tadi secara jenis harta ya mungkin yang berbeda. Kalau secara subjek Ustadz, siapa Ustadz yang dikenakan hukum zakat tersebut?
Jadi subjek yang terkena zakat adalah seorang muslim. Dan hartanya telah mencapai nisab, telah mencapai standar. Sehingga harus dikeluarkan zakat. Adapun masalah apakah dia berakal atau tidak, itu nggak jadi hitungan. Yang dilihat dari zakat ini adalah hartanya. Kalau sholat kan dilihat akalnya juga kan. Kalau gila nggak sholat, anak kecil nggak sholat. Tapi kalau zakat, ada anak kecil umur 3 tahun dapat warisan 2 miliar dari bapaknya, misalnya. Maka tahun depan kena zakat. Seperti itu. Nah, Ketika sampai haul ya Ustadz ya, 1 sampai tahun haul, itu iya. ya. Masya Allah, ini saya baru tahu juga, berarti anak kecil itu harus diajarin juga Ustadz ya. kan walinya yang bayarin. Iya, Anak kecilnya nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah berkurang aja uangnya. Betul. Nah ini penting juga nih orang tua ya untuk mengantisipasi hal seperti itu ya Ustadz ya. Masya Allah Ustadz. Nah tadi Ustadz kalau untuk terkait dengan batasan hartanya itu seperti apa Ustadz? Nah, ini masing-masing beda. Tapi kita mungkin bahasnya masalah perdagangan dan tabungan aja ya. Tabungan itu batasannya 85 gram emas, 24 karat. Jadi kalau di tabungan kita ada uang ekuivalen segitu, maka kita mulai haulnya. Apabila tahun depan hartanya masih di situ atau naik, maka nanti kita bayar 2,5% dari harta terakhir kita. Sekarang 85 gram emas, kalau sekarang ini mungkin 144 juta. Sekitar itu ya. Jadi kalau di tabungan kita sudah sampai 144 juta, artinya sudah mulai haul. Tunggu 1 tahun. Nah, 144 juta ini kan bisa aja kita pakai, kemudian berkurang, naik lagi, ya kan? Ketika berkurang, haulnya batal. Jadi nggak jadi bayar zakat. Pas naik, mulai lagi dari awal. Oke. Itu untuk zakat tabungan. Tapi kalau zakat perdagangan, yang mana kita beli barang untuk dijual kembali, ya, toko kelontong, showroom mobil ya, dealer, ya gitu kan, properti, dibeli, diperbaiki, kemudian dijual kembali, itu kena zakat perdagangan. Caranya seperti ini. Haulnya dimulai dari sejak dia pertama kali beli barang, walaupun belum mencapai nisab. Aku mau bisnis, mau beli apa? Aku mau beli handphone untuk dijual kembali. Dimulailah tanggal kapan dia beli, itulah mulai haulnya. Beli modal ya Ustaz. Apabila tahun depan dicek, tahun depan di tanggal yang sama dicek. Apabila mencapai nisab, bayar zakat. Apabila nggak capai nisab, tunggu lagi tahun depan di bulan dan tanggal yang sama. Seperti itu. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kapan haulnya batal? Haulnya batal apabila dia menyerah. Dia bilang, aku nggak mau dagang lagi. Baru haulnya batal. Udah mau pindah profesi gitu. Atau pindah profesi, haulnya batal ya. Oke. Nah, cuma untuk ini menariknya, dari mana hartanya nih yang 85 gram emas ini? Kalau perdagangan, yaitu dari uang kasnya untuk bisnis tersebut, ditambah dengan aktiva lancarnya. Jadi dia beli stok untuk dia jual kan, total nilainya berapa, plus kasnya berapa. Apabila mencapai 85 gram emas atau 144 juta sekarang, baru keluar zakatnya. Aset lancar ya Ustaz? Aset lancar ya. Oke Ustaz. Nah, ini yang biasa ditanyakan juga, ketika berusaha itu apakah dikurangi hutang dulu Ustaz? Oh iya, harta itu. Tentu saja. Jadi kalau seandainya dia punya harta 160 juta, berarti kan kena zakat. Iya. Hutangnya 60 juta. Berarti nggak jadi bayar zakat. Iya. Dia harus bayar hutang dulu. Oh. Seperti itu. Kalau setelah dikurang hutang itu angkanya di atas Bayar zakat. bayar ya Ustaz? Seperti itu. Nah ini mungkin ya banyak pelaku usaha yang mungkin masih punya hutang sewa ruko dan seperti itu, berarti itu memang diutamakan juga ya Ustaz ya. Tapi ada ulama ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap bayar zakat. Jadi tambah, cuma saya ngambil yang ya lebih ringan lah, ya kan? Bisa jadi hutangnya banyak sehingga dia kas dan itunya berkurang kan, karena harus bayar hutang. Betul. Jadi nggak jadi bayar zakat begitu. Betul. Karena mungkin secara jumlah 144 juta lumayan juga Ustaz. Ya? Untuk pelaku usaha sekalipun lumayan juga ya. Nah Ustadz, tadi kan sudah disampaikan ya waktu pembayaran zakat. Nah itu menggunakan, apakah kita boleh misalkan itu biasa Ustadz nunggu, misalkan saya tetapin pas Ramadan aja gitu, baru bayar zakat, zakat mal gitu sekalian gitu sama zakat fitrah. Atau tadi kita emang harus nyatet tanggal kita mulai jual beli,
baru kita bayar zakat di tahun depan, itu seperti apa Ustaz? Kalau boleh, sebenarnya boleh aja. Jadi itu namanya zakat yang dibayar di depan. Misalnya bulan Ramadan, mulai bisnisnya bulan Muharram, ya kan Ramadan, kemudian Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram gitu ya. Mulainya di Muharram, berarti kan haulnya Muharram. Tapi ketika Ramadan dia sudah bayar, boleh. Ada juga dia hutang zakat. Jadi sebelum Ramadan kan Sya'ban, harusnya dia bayarnya di Sya'ban. Tapi dia tunggu sampai bulan Ramadan. Berarti dia hutang zakat. Ada nggak perbedaannya? Ada. Kalau meninggal duluan. Kalau meninggal duluan, yang hutang zakat, berarti ahli warisnya harus bayarin zakatnya. Tapi kalau yang dia majukan, berarti ahli waris nggak usah bayar zakatnya. Ya, seperti itu. Baik Ustadz, berarti meringankan keluarga yang ditinggalkan juga Ustadz, ya, seperti itu ya. Lalu Ustadz, nah ini tadi kita sudah belajar banyak fikih ya Ustadz ya. Nah sebenarnya manfaatnya sendiri Ustadz bagi pelaku usaha yang membayar zakat itu seperti apa Ustadz yang didapatkan untuk dirinya? Pertama tentu saja dia mendapatkan pahala. Ini untuk masalah gaibnya ya. Dia mendapatkan pahala. Kemudian dia mendapatkan keberkahan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ya. Dan juga dari segi dunianya zakat itu berfungsi untuk sebagai social net masyarakat. Social net masyarakat. Apabila zakat itu diatur dengan baik, maka orang-orang miskin pun dia memiliki harta untuk dia belanjakan. Yang mana nanti perputaran ekonomi jadi kencang. Karena semua orang bisa belanja. Nah, kalau perputaran ekonomi kencang, nanti kan ujung-ujungnya akan berdampak kepada pelaku bisnis semuanya itu. Jadi ini long term dia harus memikirkan long term. Jangan mikir ngeluarin 20 juta misalnya zakat mahal betul. Ya, tapi dari 20 juta itu yang dibagikan ke masyarakat jadi memiliki daya beli yang tinggi. Untuk negara mendapatkan kalau negara itu perekonomiannya lancar begitu ya, karena orang membelanjakan hartanya. Dan nanti juga orang-orang ini juga akan belanja lagi ke bisnisnya dia. Semakin banyak orang yang bayar zakat, semakin banyak orang yang mampu belanja bisnisnya dia, kan seperti itu. Jadi akan kembali kepada pelaku zakat, bukan hanya sekedar mendapatkan janji Allah nanti di akhirat, tetapi juga mendapatkan keuntungannya di dunia. Seperti itu. Masya Allah Ustadz. Dan ini juga bisa ini tadi ya menjawab masalah-masalah di sekitar kita sebenarnya Ustadz. Tentu saja ya. Dengan zakat tersebut ya. Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, kita udah banyak belajar terkait dengan khususnya zakat perniagaan ya Ustadz. Mungkin Ustadz adakah tausiah gitu untuk pelaku usaha dalam menjalankan bulan Ramadan ini Ustadz? Baik. Sebagaimana yang kita ketahui ya, di bulan Ramadan ini kan setan-setan lagi dibelenggu. Ya. Pengganggu kita cuma satu sekarang, hawa nafsu kita. Artinya orang yang ingin berubah menjadi lebih baik, inilah saatnya. Inilah bulan transformasi. Kita punya ide, punya ini, punya itu. Bulan Ramadan, waktunya. Kenapa? Karena yang ganggu satu lagi hilang tuh. Lagi cuti. Cuma hawa nafsu kita yang melawan. Jadi, mumpung di bulan Ramadan, berusaha untuk berubah menjadi jujur ketika berdagang, memiliki integritas, ya kan? Banyak-banyak bersedekah, ya kan? Sehingga nanti setelah bulan Ramadan, kebiasaan itu turut tuh sampai setelah bulan Ramadan. Sehingga dia menjadi pebisnis yang lebih baik lagi. Bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa sekali, Sobis kita sudah mendengarkan tadi pesan yang disampaikan Ustadz Tengku, terutama dalam menjalani bulan Ramadan ini ya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita cukupkan Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.